Hai sahabat semuanya, ketemu lagi kita. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dimanapun kalian berada, seperti biasa aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang sakit, segera diberi kesembuhan. Diangkat semua penyakit-penyakitnya. Dan untuk teman-teman yang sedang dalam masalah hutang piutang, segera dilunaskan dari hutang-hutangnya. Diberi kelancaran rezekinya, pekerjaannya, bisnis dan usahanya. Dan untuk teman-teman yang sedang dalam keterpurukan, segera diangkat dari keterpurukan, diberi solusi dan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Dan untuk teman-teman yang sedang berdagang, berbisnis, usaha, apapun itu, dilariskan dagangannya, dilancarkan bisnis dan usahanya. Dan untuk teman-teman yang sedang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Dan yang sedang menunggu momongan, segera diberi momongan. Selalu sehat, bahagia, berlimpah, dan banyak cinta untuk semuanya. Teman-teman semuanya, kita sampai di energi Aries, no, Taurus ya. Taurus, kita akan lihat energi Taurus di bulan Juni. Kemarin aku bikin readingan tapi salah narik ya. Aku narik energi Mei lagi. Jadi ya terpaksa. Terpaksa membuat readingan ulang. Oke, Taurus di bulan Juni. Kita akan doa dulu sebelum kita memulai bacaan ini. Agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Taurus di bulan Juni. Pastikan ceritamu masuk dalam bacaan ini. Jika ceritamu masuk dalam bacaan ini berarti energimu ketarik tetapi nggak 100% resonate ya. Bisa 10, 20, 30 bahkan mungkin ada yang 100% resonate tetapi nggak semuanya. Jadi bijak-bijaklah dan pintar-pintarlah dalam mengikuti general reading, oke? Taurus, Taurus, Taurus. Taurus di bulan Juni. Taurus di bulan Juni. Ada apa dengan Taurus di bulan Juni? Oke. Ada Yin di sini. Ada Taurus yang mungkin saat ini mager ya. Di bulan Juni ini mager, malas bergerak gitu, malas take action, malas melakukan sesuatu hal dan kebanyakan mungkin yang menonton adalah Taurus feminim ya. Feminim maskulin itu enggak melulu gender ya, teman-teman. Bisa kamu cowok energinya dominan feminim ya, yang malu-malu, kemudian yang apa ya, gampang gampang baperan gitu. Mudah apa ya, mudah punya jiwa yang empat, punya hati yang lemah lembut gitu. Tetapi jika kamu memang adalah feminim, ya aku melihat di sini ada feminim yang mungkin sedang dalam hubungan-hubungan yang jeda ya, atau hubungan-hubungan yang nggak ada pergerakan gitu, nggak ada perkembangan di situ-situ aja, nggak ada banyak perubahan ya di dalam hubungannya. Kita akan lihat ada energi yang soft di sini, ada energi yang lembut sekali. Ada banyak kartu. Taurus. Iya, di sini aku melihat ada feminim yang cukup lelah ya. Ada seseorang yang cukup lelah dengan yang sudah dia alami ya di hidupnya. Sehingga ada waktu yang aku pengen pengen sendiri dulu gitu. Aku pengen mengistirahatkan diriku dulu, hatiku ya, jiwaku. Aku pengen tenang. Ada energi yang seperti itu. Jika di dalam hubungan ada hubungan-hubungan yang jeda, ada hubungan-hubungan yang mungkin kalian terpisah ya. Hubungan-hubungan yang lagi ada ini biasanya pembaharuan energi teman-teman. Jadi biarin saja dulu ya. Jangan terlalu dikejar orang itu atau jangan terlalu fokus ke hubungannya. Biarkan ada pembaharuan. Oke? Melepas dulu. Serahkan total kepada Tuhan. Apapun yang terjadi ke depannya. Waktunya mengistirahatkan diri, hati, pikiran, dan jiwamu, Taurus. Udah cukup lelah ya. Ada banyak beban tekanan di dalam kehidupanmu. Jika ada Taurus yang mencoba untuk bertahan dalam suatu hubungan ya, sementara hubungan itu nggak ada apa ya, nggak pantas diperjuangkan gitu.
Kamu mencoba untuk mencari cara untuk bisa terlepas mungkin ya, hubungan yang penuh dengan tekanan, berat ya, aku melihat ada energi yang berat di sini aku ngerasain. Lepas dulu ya, lepasin dulu dan mungkin ya, mungkin hukum karma atau hutang karmamu bersama seseorang itu belum selesai. Jadi biar nggak berat energinya, kamu melepas dulu. Stop berusahanya, stop untuk mencoba untuk mungkin keluar dari hubungan ya, tetapi nggak bisa. Mungkin udah banyak cara yang udah kamu lakukan, tetapi nggak berhasil di sini. Gagal lagi, ada aja halangannya. Itu salah satu tanda bahwa kontrak jiwamu, hutang karmamu bersama dia belum selesai. Oke? Jadi stay aja, nggak apa-apa, dinikmatin prosesnya, ambil pelajarannya, fokus ke dalam diri ya. Fokus mencintai dirimu, hobimu ya, pekerjaanmu mungkin, anak-anak kalau ada anak-anak. Jangan terlalu fokus ke dalam hubungan biar nggak terlalu lelah, biar nggak terlalu capek. Taurus, Taurus, Taurus. Hmm, Taurus. Ada takdir ya. Jadi gini ya, kamu diminta untuk melepas, pasrah total sehingga apa? Nanti ketika kamu melepas itu ada harapan-harapan yang akan kamu tarik gitu, harapan-harapan kamu. Kamu akan dapetin satu persatu. Ini jika kamu sudah tenang loh ya, ada banyak kebelimpahan di depan sana. Akan ada takdir baik ya di bulan Juni ini untukmu Taurus ya. Satu harapan terbesarmu akan terwujud ya, akan kamu tarik. Sebenarnya kamu punya banyak harapan di sini. Lepasin dulu. Dan ketika kamu melepas, maka harapan itu akan satu persatu akan kamu dapetin. Salah satunya di rezeki ya, keberlimpahan di situ. Oke. Ada Taurus yang sedang di dalam proses ini ya, nggak mudah. Seseorang yang diarahkan ke spiritual ya, seseorang yang diarahkan ke kesadaran tinggi, hidupnya akan penuh dengan tekanan, hidupnya akan penuh dengan penempaan ya. Ada banyak pelajaran di situ yang harus kamu ambil, maka ambil pelajarannya. Fokus saja di dalam dirimu ya dan jangan berhenti atau jangan menyerah untuk membuat perubahan. Di sini Taurus kamu diminta untuk membuat perubahan karena aku melihat energimu terkuras habis. Oke, lihatlah. Kamu lama-lama akan rapuh, terjebak. Oke, oh di kemelekatan. Ada Taurus yang terjebak dalam kemelekatan soulmate ya. Kamu merasa dia itu jodohmu, kamu merasa apa ya, kamu ngedapetin apa yang tidak kamu dapetin dalam hidupmu itu di dia gitu. Sehingga kamu energinya tuh kayak nggak mau kehilangan dia gitu. Lepasin dulu ya, lepasin dulu. Energinya terjebak ini. Nggak tahu harus berbuat apa. Mungkin di dalam pernikahan. Mungkin di dalam pernikahan kamu ingin apa ya, ingin cerai, mungkin ingin pisah, tetapi nggak bisa di situ. Nggak ada jalan, jalanmu buntu. Itu salah satu tanda karmamu belum selesai. Hutang karmamu atau kontrak jiwamu belum selesai. Mengalir saja, ya, mengalir saja. Oke, di sini ada Taurus yang diminta untuk mungkin kamu udah banyak melakukan hal ya di dalam kehidupanmu sehingga di sini Tuhan memanggilmu untuk kembali kepadanya ya. Ada Taurus yang diminta untuk minta ampunan, banyak-banyak minta ampunan ya, banyak-banyak memaafkan, banyak-banyak mungkin minta maaf kepada seseorang yang pernah kamu lukai ya di kehidupan masa lalu. Jadi gini, gimana bisa ya, Kak? Gimana agar kita bisa terlepas dari karma masa lalu? Kamu maafin ya. Jadi sering-sering afirmasi terutama di full moon ya. Aku melepaskan dan aku memaafkan ya luka-luka dari masa laluku, luka-luka dan trauma dari past life-ku atau karma ya. Aku memaafkan orang-orang yang menyakiti di kehidupan masa lalu dan aku minta maaf ya kepada semua yang telah aku sakiti di kehidupan masa laluku. Jadi sering-sering aja ketika full moon itu bagus ya afirmasi-afirmasi positif. Afirmasi melepaskan ya, bukan ini karena sesinya full moon itu bagus untuk pelepasan ya, melepas karma dari kehidupan past life.
Melepas karma dari kehidupan masa lalu dan melepaskan karma di kehidupan yang mungkin karma dari orang tua. Masalah-masalah keuangan ya, beban-beban dalam hidup itu dilepasin. Taurus, Taurus, aku telat bikin readingan guys, sibuk banget ya. Taurus, Taurus, Taurus. Tuh ya, ada Taurus yang nggak bisa move on dari seseorang ini. Kamu bersama keluargamu, pasanganmu, atau ya apapun itu ya dengan orang lain mungkin, tetapi ada seseorang di sini terus ada di kepalamu. Mungkin tadi ya ada Taurus yang mencoba untuk melepaskan dari hubungan pernikahan dan pengen menyatu dengan soulmate-nya, tapi nggak bisa. Ada sebagian ya, tapi nggak semuanya. Oke, jika di sini ada Taurus yang menanti komunikasi atau kedatangan seseorang, indikasinya akan ada pergerakan ya, akan ada komunikasi ataupun kedatangan dari seseorang kepadamu, seseorang yang kamu pikirkan. Atau di sini seseorang berpikir untuk datang ya, untuk berkomunikasi, bisa juga bisa terbolak-balik. Taurus, iya, seseorang mencari cara, berusaha untuk bisa datang. Taurus, dibutuhkan keseimbangan, balance ya, di dalam hubungan. Taurus. Jika ini secara energi ya, akan ada keseimbangan di dalam kehidupanmu. Tapi kamu harus berusaha, berjuang ya. Nih, seseorang sedang berjuang di sana. Atau ini energimu sendiri. Kamu berjuang untuk datang ya kepada seseorang atau seseorang berjuang ingin datang kepadamu ya. Masih berharap, masih ada keinginan untuk berbagi gitu, berbagi kasih ya. Berbagi perasaannya, masih ada kenyamanan di sini. Sedih, merasa kehilangan, ada kecemburuan. Ada kecemburuan. Hmm. Oh, jika kamu seorang feminim, kamu bertanya, apakah dia mencintaimu? Jawabannya adalah iya, dia mencintaimu. Dia masih menatapmu ya. Energinya masih ke kamu. Oh, pantesan cinta segitiga. Ada Taurus yang sudah berkeluarga kemudian bertemu dengan soulmate-nya. Ini terjebak karena anak ya indikasinya ya. Mungkin ada Taurus yang bertemu dengan seseorang yang lebih muda mungkin. Dan sebagian nggak semuanya hati-hati ya untuk Taurus yang terhubung lewat media sosial atau hati-hati sekali. Ada indikasi hanya main-main saja di sini, tetapi nggak semuanya mungkin satu aja ya atau dua. Taurus, Taurus, Taurus. 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 Ada kemelekatan, kehausan, keinginan ya. Masih menunggu karena masih berharap ada koneksi-koneksi spiritual. Koneksinya ini ada hanya untuk memicu kebangkitan spiritualmu. Hubungan-hubungan bebas tanpa komitmen. Atau di sini kamu yang ingin bebas ya dari komitmenmu.
Ada cinta segitiga, guys. Ada Three of Swords tadi ya. Terus, apa kamu tidak jujur dengan orang itu bahwa kamu sudah punya pasangan? Ingin memulai sebuah awalan baru, hidup baru ya. Mungkin kamu pengen pergi sejauh mungkin bersama orang itu. Karena hidup yang penuh dengan tekanan ya, penuh beban, penuh beban dan tanggung jawab gitu. Mungkin kamu tulang punggung keluarga, suamimu mungkin nggak kerja, oh anak ya. Ingin bebas tetapi berat dengan anak ini. Jadi gini ya guys, anak ya, aku, terus kalian ya, ibu kita, semuanya itu punya jalan ya, jalan kehidupan, punya pelajaran kehidupannya masing-masing, termasuk anak kita. Oke, apapun yang terjadi saat ini dalam kehidupannya kalian, yaitu adalah salah satu pelajaran dan perjalanan hidup anaknya kita. Oke, jadi ya mengalir saja. Toksik ya, hubungannya toksik dan di sini aku melihat ada Taurus yang terjebak dalam hubungan-hubungan yang berdasarkan dengan nafsu, dengan hawa nafsu gitu. Bukan cinta. Sakit ya. Pergi sulit, bertahan sakit, energinya stuck, nyangkut, coffin ya. Ingin peluang dan kesempatan di dalam rumah tangga. Hati-hati dengan kesehatan ya. Perasaan semakin tumbuh dan dalam. Oke, penuh dengan rasa ketakutan, kecemasan karena hadir sebagai orang ketiga. Ini cinta gimana ya? Ada Taurus, jika kamu feminim, kamu hadir sebagai orang ketiga di dalam hubunganmu. Ya gimana sih guys? Jadi gini, Taurus menghadirkan orang ketiga. Gimana ya? Gini, Taurus hadir sebagai orang ketiga di dalam pernikahannya seseorang, tetapi Taurus juga ngadirin orang ketiga lagi gitu. Ini jika kamu feminim, cinta bercabang. Satu, terus kemudian jika di sini kamu maskulin, kamu berada dalam pernikahan dan kamu menghadirkan orang ketiga itu menghadirkan orang ketiga lagi. Paham ya? Terhubung lewat komunikasi, lewat surat menyurat, mungkin Facebook ya, apapun itu. Berjarak LDR, ada banyak rahasia atau ini adalah hubungan-hubungan rahasia. Indikasi pemanfaatan ya, karena ada kartu topeng. Hati-hati ya, teman-teman yang terhubung lewat media sosial, karena aku bilang nggak ada cinta di sini. Semua permainan nafsu. Oke? Tidak ada cinta. Bingung menentukan dua pilihan. Taurus. Taurus. Ya, ada pertemuan dua cup di sini. Taurus bertemu dengan soulmate-nya ketika dia berada dalam ikatan pernikahan. Ingin pergi karena sakit, karena terlalu sakit gitu. Terlalu banyak rasa sakit, terlalu banyak dihianati mungkin. Oke, di dalam keuangan aku melihat ada banyak peluang ya. Mungkin bisnis baru, pekerjaan baru gitu. Ada banyak keberlimpahan di bulan Juni ini untuk Taurus. Oke. Mencoba untuk bodoh amat ya.
mencoba untuk move on mungkin, tetapi apa ya, kayak bodo amat gitu. Aku mendengar itu berharap berharap ada peluang ya untuk hubungannya dengan orang baru ya, untuk hubungannya dengan soulmate-nya. Keuangan is oke ya. Oke, ada cinta bersegi-segi di sini ya. Ada beberapa maskulin, ada beberapa feminin. Malahan yang ketarik. Mungkin yang kebanyakan ya, kalau nggak kebanyakan yang nonton ini adalah feminim, para Taurus feminim. Ada cinta baru yang yang mengacaukan hati. Oke, ada banyak kebelipan di sini. Keuangan is oke, baik-baik aja, pekerjaan baik-baik aja, hanya di hubungan percintaan yang tidak baik ya. Ini disembuhin luka-lukanya ya, Taurus ya. Silakan kalau mau personal healing teman-teman atau hipnoterapi ya untuk merilis luka dan traumanya. Oh, saat ini kamu baik-baik aja keuangannya, tapi ke depan ini akan ada masalah ya. Perhatikan dengan ini yang kamu lakukan ya. Stay di jalan yang lurus karena kamu sedang dalam pembayaran karma. Kamu sedang dalam pembayaran dan kontrak ya. Pembayaran karma dan kontrak jiwa bersama pasanganmu saat ini. Jangan sampai keluar dari batasan-batasan agar enggak ini apa ya, menghambat rezekimu. Stay di jalan yang lurus. Nanti akan ada penawaran-penawaran ya, pekerjaan baru, bisnis baru gitu. Hati-hati ya, ada penipuan di sana. Ikuti hati, ikuti intuisi. Jangan terlalu terbawa. Kamu akan berdiri lagi nanti. Hilangkan kegelisahan ini, keganduhan, kegundahan ya. Ada kerinduan. Oke, Taurus, ada Taurus yang di-link dengan Virgo ya, Taurus dengan Aquarius, Taurus dengan Cancer, Taurus dengan Leo ya. Taurus dengan siapa lagi ini? Taurus dengan Capricorn, Taurus dengan Pisces, Taurus dengan Libra. Libra kuat ya sama Capricorn. Aries ada di sini. Kita lihat pesan angel. Pesan angel untukmu, Taurus. Pesan angel untuk Taurus. Pesan angel untuk Taurus. Dengarkan intuisi ya. Dengarkan intuisi. Jangan diabaikan suara intuisi karena halus ya suaranya. Jangan diabaikan. Ya, semuanya terserah padamu karena kamu yang menentukan hidupmu ya. Bahagiamu, penderitaanmu, rasa sakitmu, semua kamu yang menentukan. Oh, ada perubahan besar yang akan membawa kebahagiaan di dalam kehidupanmu, Taurus. Apapun yang sedang kamu pertanyakan di dalam hati, jawabannya adalah iya. Oke, ini lebih di hubungan ya. Di dalam hubungan akan ada perubahan besar yang membawa kebahagiaan. Mungkin yang saat ini lagi jeda, yang saat ini lagi berkonflik ya, akan ada perubahan dalam waktu dekat. Tetapi kamu harus melepas dulu. Lepasin dulu. Melepas bukan berarti harus meninggalkan ya, tetapi lebih berfokus ke dalam diri. Karena yang di luar itu bagian dari dalam dirimu ya. Yang di luar itu cerminan. Jadi selama kamu secepatnya kamu fokus ke dalam dirimu, ke Tuhanmu ya, ke pekerjaanmu gitu. Semakin kamu melepas semakin kamu cepat melepas, kamu akan semakin menarik ini perubahan besar ini. Tetapi jika kamu lama prosesnya ya lama lagi, semuanya tergantung di energimu. It's up to you. Oke?
akan ada kesuksesan. Jika kamu ingin sukses, kata Angel, kamu harus banyak-banyak membantu ya, membantu banyak orang gitu. Dan di sini membuat pilihan ke arah yang baru. Let go, lepasin. Melepas bukan berarti meninggalkan, ya. Oke. Taurus, aku rasa ini adalah energimu di bulan Juni. Ambil yang baik-baik, jadikan manifestasi dan doa. Untuk yang tidak baiknya, jadikan antisipasi. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energinya agar selalu positif. Silakan teman-teman yang mungkin kamu pengen cek energi seseorang yang kamu kenal ya. Kamu nggak tahu orang itu jujur atau enggak, serius atau enggak, atau hanya datang memanfaatkan kamu saja gitu. Silakan ya. Dan yang mau healing, mungkin hipnoterapi, atau terapi secara online jarak jauh, silakan. Oke? Keluhan apapun itu. Dan biaya berapa Kak? Seikhlasnya. Ya. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Jaga diri, jaga kesehatan. Jaga energinya agar selalu positif. Love you guys. Dah.